Jiko. Siap. Intercomnya mati ya? Intercomnya? Intercomnya mati. Bentar. Bentar ya. Udah? Kemana? Kita ke Soccer Republik ya? Ya, Soccer Republik. Siap. Mau latihan? Mantap. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 7. Kelas 7 ya. Mantap, mantap, mantap. Suka main ini futsal? Ya, main bola. Suka ikut ini pertandingan? Enggak, ini dulu mah suka, cuman sejak COVID berhenti dulu kan, habis itu belum mulai lagi. Oh iya iya. SMP mana? SKC di Setiabudi. Oh, SKC ya. Suka main game nggak? Ya, kadang-kadang. Game apa? Free Fire? Paling apa ya? Call of Duty gitu, atau apa ya? Kadang ML suka main. ML suka main. Tapi itu mah kalau misalnya teman-teman ada yang ngajak aja gitu. Oh, kalau ada yang ngajak mabar baru main gitu. Saya sambil ngonten nggak apa-apa. Oh, siap. Siap. Kalau PUBG, PUBG? PUBG enggak juga sih. Juga. Berat soalnya kuota habis. Ya sih ya. Free Fire enggak? Enggak. Roblox? Roblox paling kalau misalnya suka ada sepupu ngajak main gitu, paling ya ikut seru-seruan aja. Iya. Stable guys. Stable guys, enggak ya. Main bola emang hobi atau gimana? Ya, hobi lah. Mantap. Pengen jadi pemain bola nggak nanti? Ya, sebenarnya ini untuk olahraga aja sih, buat ngisi gitu. Mengisi waktu. Kalau hobinya apa tuh? Hobi apa ya? Antara main game mungkin, atau apa ya? Game aja ya. Suka ngikutin pro player nggak? Nggak juga. Nggak yang sampai gitu. Pelajaran apa yang paling susah di sekolah? Paling susah? Apa ya? Paling sejarah kali, atau kan biologi. Sejarah sama biologi. Matematika enggak? Matematika enggak, karena dari dulu tuh seneng aja gitu kalau matematika. Wih, mantap. Biasanya orang tuh paling gak seneng sama matematika ya. Sebenarnya kan kalau matematika lebih seneng kayak ngajarin orang aja gitu, karena kan dulu sempat tuh ikutan les, jadi sempat lumayan jago lah gitu. Nah situ sebenarnya sekarang udah enggak, karena jadwalnya padat. Tapi apa namanya tuh, kalau misalnya di sekolah
lagi pelajaran gitu. Terus pas itu ada ngerjain soal, ada yang perlu dibantu, ya udah paling ngajarin gitu. Ngajarin paling berapa lah, 5 orang gitu. Wih, mantap mantap. Berarti kalau kelas 1 SMP itu belajar ini ya persamaan ya, persamaan sama aljabar kok nggak salah semester 2. Semester 2. Jadi yang A tambah B sama dengan AX tambah B sama dengan Z gitu, atau sama dengan C. Yang kayak gitu kan? Iya, kalau misalnya ntar mungkin kayak gitu. Dulu sempat belajar, cuman kayak udah lupa-lupa dikit lah. Siap. Mantap mantap. Saya juga sih senang sama matematika. Cuman memang dari bagian matematika itu ada yang nggak susah banget gitu kayak buat saya. Kalau udah nanti tuh belajar ini yang paling sulit saya trigonometri itu. Namanya itu yang bikin. Kosinus, tangan, tan. Nah itu tuh trigonometri itu, segitiga trigonometri. Yang menurut saya paling susah ya, karena udah nyangkut akar kuadrat, akar, itu kan pangkat. Karena banyak yang dihafalin juga, jadinya matematika juga bukan ngitung doang tapi hafalan. Saya tuh senang matematika karena bukan hafalan. Kalau misalnya pelajaran lain kan coba dihafal gitu. Kalau matematika paling hafal rumus. Dulu juga waktu zamannya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, nggak pernah hafal itu perkalian. Berarti sama. Jadi ya ribet aja gitu ngapal tuh, jadi kayak serba dihafal, jadi terlalu terpaku sama itu gitu. Bener-bener. Jadi kalau saya mah senang sama matematika tuh karena itu gimana pemahaman kitanya. Sering pakai cara-cara lain, misalnya diajarin sama gurunya gini, tapi yang kita kerjain itu yang lain, terus hasilnya tetap sama gitu. Lebih gak ribet gitu kan. Benar. Yang penting pemahaman kita ya. Nah, kalau matematika itu lebih ke logika. Jadi asalkan pemahaman kitanya sampai, mau jalan manapun, kemana-mana hasilnya tetap. Nanti tuh belajar kalau udah di kuliah ya belajar kalkulus, probabilitas. Jadi kayaknya tuh semua tuh bisa dihitung loh. Iya. Jadi kayak kebiasaan orang, resiko gitu. Resiko dari ngambil suatu keputusan itu bisa dikalkulasi gitu. Jadi bisa kayak peramal. Iya. Sebenarnya hasilnya belum tentu gitu, cuman itu tuh jadi perkiraan gitu ya. Perkiraan, benar itu. Dan kita tuh jadi lebih, oh nanti gagal ini kesini. Selain matematika apa ya? Fisika, kimia. Yang apa? Yang seneng gitu? Yang seneng kalau kimia ya lucu aja sih, kimia sama fisika itu gurunya jadinya lebih fun lah belajarnya. Sama paling apa ya? Informatika sama PKN juga seneng gurunya sebenarnya. Mantap informatika. Aslinya udah bisa bikin coding? Belum sampai ke sana, masih yang ya masih dasar lah. Masih dasar. Keren tuh itu informatika. Abangnya kan kuliahan informatika nih. Oh. Iya, jadi bikin program. Terus wah, banyak deh dari informatika itu. Nguliknya juga mantap. Temen tuh ada yang udah bisa coding gitu. Bikin aplikasi ini HP gitu, Android. Iya. Iya. Sebenarnya kalau dulu waktu pas, kalau misalnya SD-nya
kelas 3, 4, 5-nya nggak COVID. Itu tuh dulu ada intrakurikuler, jadi bukan ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler tuh kayak tambahan kan, kita nambah, kita mau atau enggak gitu. Kalau intrakurikuler itu kita, jadi ada satu waktu kita tuh harus belajar di antara dua ini, pilih salah satu untuk dipelajari selama 1 semester. Ada coding atau nggak membatik. Dulu tuh saya ikutan coding karena ya kayak seru aja gitu. Seru, bisa bikin apa aja. Sempet seru, tapi ya pusing juga sih, karena kan harus yang didengerin, harus yang ngapalin gitu kan. Cuman lucu, seru juga sih. Itu nanti nyambung sama matematika loh. Jadi ngoding itu kita harus logik. Jadi apa ya, wah, nanti lebih seru. Ada namanya logika algoritma, nanti matematikanya tuh. Udah aljabar, udah probabilitas, langsung logika algoritma. Nah, itu nanti bermain 3 itu tuh di programmer. Kalau nggak salah sepupu tuh pas SMA aja tuh dia belajar soal programming. Karena waktu itu waktu masih SD gitu, karena dia kayak ngasih tahu aja gitu, ngasih tahu bisa gini gitu. Iya benar. Cuman ya waktu itu sebenarnya pengen belajar, cuman waktunya itu nggak dapet tuh. Tapi mantep masih SMP baru kelas 1 udah, maksudnya ngerti gitu sama dunia IT. Keren. Itu emang di sekolahnya diajarin? Iya. Itu apa namanya? Kimia, terus IT itu biasanya di sekolah-sekolah lain itu nggak ada loh. Dulu juga pernah guru kimianya bilang, nanti kalau misalnya kalian pindah SMA bukan di sekolah ini lagi, kemungkinan kalian akan belajar ini lagi, katanya. Iya bener. Katanya gitu, karena kalau untuk beberapa sekolah ada juga yang nggak ada kimia waktu masa SMP-nya, atau cuma sepotong-sepotong gitu. Saya aja dulu belajar kimia SMP kelas 3, tapi itu juga tabel probabilitas, tabel periodiknya aja. Yang kayak gitu. Dan belajar kimia tuh di SMA malah. Iya. Kalau fisika suka nggak? Fisika sebenarnya mungkin untuk sekarang masih senang-senang aja gitu. Lagi belajar yang ini alat pengukurnya. Alat ukur. Alat ukur. Cara misalnya apa ya? Jangka sorong. Timbangan kayak gitu ya. Iya, mikrometer gitu. Milimeter. Itu ada yang lebih seru dari fisika tuh. Jadi kita nanti belajar gaya. Nanti. Terus hukum pesawat bisa terbang itu adanya di fisika. Wah. Iya, kenapa pesawat bisa terbang? Ada 4 hal. 4 gaya yang bisa menyebabkan pesawat bisa terbang. Gaya dorong, gaya angkat, gaya gravitasi, sama gaya gesek. Kalau nggak salah dulu tuh pernah, tapi bukan soal terbang, cuman soal sederhana. Waktu itu aku pas SD belajar soal gaya gitu. Ya. Contoh-contoh gaya yang gitu-gitu. Ya betul, itu gaya-gayaan gitu. Itu yang mempengaruhi. Wah, hukum fisikanya kuat. Yang dari sayapnya bentuk airfoil gitu. Wah, mantap. Suka nonton YouTube nggak?
Ya kadang-kadang lah. Kadang-kadang. Nanti kalau ada waktu senggang ditonton ya channel saya. Apa itu? Namanya Ojol Sukses. Oh. Karena ojol bisa sukses. Nah itu banyak abangnya ngobrol sama ini, sama mahasiswa, dosen. Seru-seru lah. Jadi modelnya kayak podcast gitu ya? Iya, betul. Jadi kayak random podcast. Oh ini keluar nih. Masih baru. Ya. Banyak ngobrolin kimia, fisika, matematika. Lucu tuh. Sempat melihat tadi. Mulai bikin YouTube gitu dari kapan mas? 3 bulan yang lalu. Wah, tapi cepet juga ya perkembangannya sampai sekarang udah 800-an. Lumayan lah. Ya karena kan memang kalau saya ada juga komunitas gitu ya. Jadi kalau cuma subscribe gitu ya, bisa-bisa aja gampang gitu. Cuman masalahnya di jam tontonnya. Iya. Jadi yang nonton yang subscribe belum tentu nonton gitu. Iya. Sebenarnya mah yang ngaruh tuh views kan. Iya, views yang kita cari. Ya dulu saya pernah baca yang bukunya Deddy Corbuzier yang soal YouTuber, how to start ke YouTube itu namanya. Oh iya, mantap. Nah itu jadi satu dari sekian banyak YouTuber yang berhasil ada sekian persen ya kan? Iya. Gitu. Soalnya kalau YouTube itu kalau misalnya kita waktu pas awal-awalnya ini maju terus gitu. Walaupun nggak rame gitu, tapi startnya juga bakal dapat sendiri gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan aja ya. Iya. Saya mah gitu aja. Yang penting bikin channel sesuatu yang bermanfaat gitu. Kenapa nggak ikutan posting di podcast Spotify kayak gitu? Tuh akunya kan itu harus terkenal dulu lah. Ya tapi saya kan ada ekskul podcast dulu sempat ikutan. Nah itu tuh terus kita kayak ini ngepostingnya tuh di Spotify. Nah itu tuh kalau misalnya dalam seminggu dapat berapa ribu pendengar, itu nantinya bakalan mulai dapat uang, mulai dibayar. Sebenarnya boleh kalau misalnya ini cobain aja di Spotify. Oke, nanti kita cari ini dulu. Aku belajar dulu Spotify ya. Iya. Oh iya benar-benar. Yang kayak Habib Jafar kan suka di situ ya. Iya. Mulai dari situ sampai nantinya karena bakalan undang-undang makin inilah. Tapi baru pertama kali ini ada yang ojek yang ini yang sambil nge-vlog ini lucu juga. Iya, mudah-mudahan aja. Karena kan dulu tuh pas mau jadi bikin konten gitu ya, mikir gitu bikin apa gitu. Kalau bikin tutorial ngojol akunnya kadang-kadang nggak bisa stabil gitu ya. Terus kalau mau bikin lagu-lagu sering kena banget copyright gitu. Terus segala macam lah dari berbagai macam pertimbangan ya akhirnya marilah kita bikin ojol podcast gitu. Cuman memang ada berat juga ya. Iya. Karena kita harus ngapalin juga tuh, harus tahu materi, harus tahu wawasan. Tapi wawasannya mas luas kok. Luas. Banyak taunya gitu.
Harus, kalau nggak gini nggak jalan ngobrolnya, sama apalagi random kan. Iya. Kita nggak tahu nih orang sukanya ngobrolin apa gitu ya. Harus serba tahu lah. Iya. Terus dasarnya gitu. Jadi tiap sore tuh udah beres ngojol, sebelum ngedit ya sempetin 2 jam gitu buat lihat YouTube yang kayak yang sekarang happening, atau enggak yang misalkan kayak ngajarin sejarah atau kimia, fisika ya segala macam lah, ini tinggal gitu. Iya. Tapi sebenarnya nanti kalau misalkan udah bikin YouTube nih, kalau misalnya ngomongan random gitu, tapi jangan terlalu ikutin tren juga, karena kan tren akhirnya tuh bakal habis kan dalam sebulan gitu. Iya. Nah, ada beberapa minggu juga langsung ganti tren lagi. Itu yang bikin susah. Tapi mantap sih aslinya. Iya. Apa ya, ada gitu udah baru masuk SMA. Tapi dari SD-nya nyambung ya dari situ. Apaan? Dari SD-nya terus SMP-nya nyambung di situ. Iya, dulu SD di situ juga. Jadi emang iya, jadi kalau misalkan adek misalkan pindah ke nanti SMA di luar ya, nanti tetap belajar kimia lagi di SMA itu. Jadi belajar kimia yang waktu SMP dipelajari lagi gitu. Kayak banyak pelajaran yang sekarang ini itu yang dari SMA. Iya. Ini kayak pemahaman ngoding aja ya. Informatika itu biasanya di SMA, tapi SMA-nya juga itu yang SMK, yang kejuruan yang khusus. Iya. Tuh ini udah belajar di SMP, wah mantap saya bener. Biasanya paling jauh mas dari mana ke mana mas ngejauhnya? Wah, paling jauh saya ke Kota Baru Parahyangan pernah, ke Soreang pernah, ke Lembang pernah. Wah, tapi masih Bandung Raya ya? Ya, masih Bandung Raya. Pernah tuh ya pagi-pagi di Kota Baru Parahyangan. Siangnya ada di itu apa, Soreang. Agak maju Soreang dikit ada di Lembang. Ke malamnya itu ada di Ranca Ekek. Itu dalam sehari kayak gitu kan? Iya. Itu capek ya? Capeknya itu pas waktu awal-awal Gojek tuh, lagi di ospek sama Gojek yang jauh, yang orang gak mau kirim, yang orang gak mau dikasihin gitu. Sebelah mana? Ke Republik kan? Ini nih kayaknya, tapi ini parkirnya ya? Iya kayaknya. Apa di dalam gitu? Iya kali ya? Iya itu. Soalnya ini baru pertama kali sih. Tuh. Oh iya, Sokor iya, Republik tuh. Lapangnya di dalam. Mana tempat masuknya? Oh itu ya? Oh itu teman-teman semua? Iya. Keren. Ya terima kasih ya. Sehat, sukses selalu, lancar terus sekolahnya. Ya makasih mas. Semangat terus belajarnya. Bisa nggak? Sip. Oke, terima kasih. Tas dulu. Cheers. Yuk, asli banget tuh bocah, pinter banget. Ya boleh deh. Mungkin anak SMA juga kalah tuh sama dia. Oke. Terima kasih ya udah mengisi random podcast di Ojol Sukses ini. Sehat, sukses selalu, lancar terus sekolahnya. Semangat terus belajarnya. Mantap. Jangan lupa buat nonton, di like, comment, and subscribe. Ojol Sukses, kan Ojol bisa sukses.